Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kreatif, saya Mami Dalila. Saya akan menjelaskan tentang perilaku vandalisme dilihat dalam perspektif benar atau salah. Saat semasa kecil, saya pernah melakukan hal yang menurut saya itu menyenangkan, yaitu mencoret-coret tembok di rumah. Tetapi ayah saya melihatnya lalu melarang untuk melakukannya lagi. Karena hal itu bukanlah kebiasaan yang baik. Saat beranjak remaja, saya baru mengetahui. Ternyata itu termasuk perilaku vandalisme. Jadi, apa itu vandalisme? Menurut KBBI, vandalisme adalah perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainnya secara kasar dan ganas. Fenomena vandalisme hadir di berbagai ruang publik di sekitar kita, dari tembok kota hingga fasilitas umum. Kita dapat melihat beberapa coretan tidak pantas yang berada pada ruang publik seperti halte, taman umum, maupun jembatan penyeberangan. Banyaknya coretan tersebut menurunkan estetika terhadap suatu tempat yang mengharuskannya adanya pengeluaran dana perbaikan agar ruang publik kembali menjadi nyaman. Pembahasan kali ini akan memaparkan bagaimana vandalisme dapat dikatakan sebagai tindakan negatif atau vandalisme sebagai tindakan pencurahan ekspresi seni dalam diri dan terakhir mempertimbangkan batasan-batasan etisnya. Vandalisme sebagai tindakan negatif. Vandalisme dalam pengertian umum dipandang sebagai tindakan merusak yang merugikan masyarakat. Pelaku dari vandalisme biasanya remaja dengan lingkungan pergaulan yang tidak terarah, individu yang sedang dalam stres atau frustasi, ataupun kelompok tertentu yang tidak memiliki saluran ekspresi yang sehat. Tempat yang biasanya terjadi vandalisme ini yaitu fasilitas publik, pagar ruko, dan bahkan fasilitas pemerintah. Vandalisme ini terjadi ketika pengawasan baik dari pihak berwajib maupun masyarakat sekitar menurun, seperti di malam hari. Penyebab vandalisme ini yaitu adanya dorongan emosional, keinginan dikenal, tekanan kelompok, atau bentuk protes. Cara pelaku vandalisme melakukan aksinya pun terjadi secara spontan, tidak terstruktur, tanpa pertimbangan etika. Menggunakan alat seadanya. Tindakan vandalisme dalam konteks ini berdampak pada kerusakan dan kerugian material yang ditanggung masyarakat maupun pemerintah setempat. Vandalisme sebagai ekspresi seni. Dalam perspektif berbeda, vandalisme dapat dipandang sebagai bentuk ekspresi seni dan komunikasi visual. Pada perspektif ini, seseorang seperti seniman jalanan, aktivitas, atau komunitas kreatif menjadi tokoh utama di dalamnya. Sedikit mengingat, pada zaman dahulu, vandalisme sudah dilakukan dengan menggambar pada dinding-dinding goa berupa gambar sesuatu yang menurut mereka mengagumkan. Engravings were made by humans who lived some 35,000 years ago. Lanjut di mana vandalisme seperti ini biasa dilakukan, yaitu ruang publik yang sudah mendapat izin, tembok legal, kawasan revitalisasi, dan festival seni menjadi wadah tempat untuk menyalurkan seni tersebut. Pada waktu dan tempat yang telah mendapat persetujuan secara resmi, maka dapat dilakukan coret-mencoret, mural maupun grafiti, karya seni yang bertujuan untuk menyuarakan kritik sosial ataupun memamerkan karya seni indah mereka secara sukarela untuk konsumsi publik. Dalam konteks ini, vandalisme dapat menjadi cerminan budaya dan kualitas sumber daya manusia di suatu lingkungan masyarakat. Batasan dan etika vandalisme. Garis pemisah antara vandalisme sebagai perusakan dan sebagai seni terletak pada batasan-batasan etis tertentu. Ada pada izin dan legalitas yang menjadi faktor penentu utama. Nilai estetika dan pesan yang disampaikan, dampak terhadap lingkungan dan masyarakat, penghargaan terhadap kepemilikan dan ruang publik, serta perbedaan budaya tentang vandalisme di berbagai belahan dunia. Memahami batasan ini penting untuk menyikapi fenomena vandalisme secara bijak. Vandalisme memiliki dua sisi yang perlu dipahami secara mendalam.
Diperlukan regulasi yang jelas dan ruang-ruang legal bagi ekspresi seni di ruang publik. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat menyikapi vandalisme secara lebih bijaksana. Vandalisme sebagai perusakan merugikan masyarakat dan merusak estetika lingkungan. Vandalisme sebagai ekspresi seni dapat memperkaya budaya dan menjadi saluran komunikasi visual. Batasan etis dan legal menjadi kunci dalam menentukan apakah sebuah tindakan vandalisme benar atau salah. Vandalisme tidak selalu hitam putih, melainkan fenomena kompleks yang membutuhkan pemahaman mendalam. Sikap yang bijak terhadap vandalisme akan menciptakan keseimbangan antara penegakan aturan dan penghargaan terhadap ekspresi seni. Mari kita dukung seni di ruang publik yang legal dan bertanggung jawab, sambil tetap menghormati fasilitas umum dan kepemilikan pribadi. Demikian saya Mami Dela, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.